Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang menarik yang mungkin bermanfaat dalam kehidupan kita ya, sebagai pegangan atau mungkin sebagai acuan ya. Kisahnya begini. Ketika Nabi Khidir menjadi budak. Suatu ketika Nabi Khidir alaihissalam berjalan di pasar dan bertemu dengan seorang budak mukatab. Melihat penampilannya yang saleh, walau tidak mengenalnya sebagai Nabi Khidir, budak itu berkata, "Bersedekahlah padaku. Semoga Allah memberkahi engkau." Tanpa memperkenalkan diri atau membuka identitas dirinya, Nabi Khidir berkata, "Aku percaya bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Tetapi aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa aku berikan kepadamu." Sang budak berkata, "Aku meminta kepadamu biwajhillah, bersedekahlah kepadaku, karena aku melihat wajahmu sebagai orang yang baik. Karena itu aku mengharap berkah darimu." Beliau berkata, "Aku beriman kepada Allah, tetapi aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku berikan kepadamu, kecuali jika engkau ingin menjual diriku sebagai budak." Budak itu terpana memandang Nabi Khidir seolah-olah tidak percaya. Dirinya sendiri sebagai budak, bagaimana mungkin bisa menjual orang merdeka sebagai budak? Kemudian ia berkata, "Apakah hal itu boleh dilakukan?" Beliau berkata, "Engkau telah meminta kepadaku dengan atas nama Allah yang Maha Agung, dan aku tidak bisa mengecewakan engkau demi wajah Tuhanku. Jualah aku dan pergunakanlah hasilnya untuk memenuhi kebutuhanmu." Budak tersebut adalah budak mukatab, atau disebut juga budak kitabah, yakni yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan jika bisa membayar harganya walau dengan mengangsur. Ia juga tidak dibebani pekerjaan tuannya dan bebas berusaha untuk memperoleh uang penebusan darinya. Mendengar penuturan Nabi Khidir tersebut, sang budak sangat gembira. Ia segera membawa beliau ke tempat penjualan budak dan terjual seharga 400 dirham, cukup untuk membebaskan dirinya. Tinggallah Nabi Khidir bersama tuannya yang membelinya. Tetapi selama beberapa hari lamanya beliau tidak diperintahkan apa-apa. Tampaknya orang yang membeli beliau itu orang yang baik. Ia tidak tega membebani beliau dengan pekerjaan karena beliau kelihatan sangat lemah dan berusaha sangat tua. Nabi Khidir merasa tidak enak karena orang itu telah membayar mahal tetapi tidak memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya. Suatu ketika tuannya itu akan pergi untuk suatu keperluan. Beliau berkata, "Anda telah memilih diriku sebagai budak, maka perintahkanlah pada diriku untuk mengerjakan sesuatu." Orang itu yang juga tidak mengetahui kalau budak yang dibelinya adalah Nabi Khidir berkata, "Aku khawatir akan memberatkan dirimu. Engkau tampak telah sangat tua dan lemah." Beliau berkata, "Tidak ada sesuatu yang memberatkan diriku." "Baiklah kalau engkau memaksa," kata orang itu. "Pindahkanlah batu-batu di halaman ini ke belakang." Di halaman rumah orang itu memang banyak berserakan batu-batu yang cukup besar, yang membutuhkan beberapa hari untuk dipindahkan ke belakang rumahnya. Jika dipindahkan dalam satu hari, membutuhkan setidaknya 6 orang yang cukup kuat dan kekar. Belum setengah hari, orang itu telah kembali ke rumah dan batu-batu itu telah dipindahkan semuanya ke belakang. Orang itu berkata kepada Nabi Khidir, "Baik sekali pekerjaanmu.
Sungguh engkau mempunyai kekuatan yang tidak kusangka-sangka. Suatu ketika orang itu memanggil Nabi Khidir dan berkata, "Aku akan pergi beberapa hari lamanya, jagalah keluargaku dengan baik." Beliau berkata, "Baiklah, tetapi perintahkan pula aku mengerjakan sesuatu." Orang itu berkata, "Aku khawatir akan memberatkan dirimu." Beliau berkata lagi, "Tidak ada sesuatu yang akan memberatkan diriku." Orang itu terdiam sejenak. Ia sungguh tidak tega membebani pekerjaan kepada orang yang telah tampak sangat tua tersebut. Tapi karena memaksa, ia berkata, "Jika demikian, buatlah batu bata. Aku akan membuat rumah setelah pulang dari perjalanan ini." Tentu saja pekerjaan yang amat mudah bagi Nabi Khidir. Bahkan lebih dari itu, beliau bisa melakukannya karena beliau memang dikaruniai Allah berbagai macam karomah. Beberapa hari berlalu, orang itu pulang kembali, tapi ia tidak menemukan tumpukan batu bata. Sebaliknya, ia telah melihat suatu rumah yang cukup megah, sesuai dengan yang direncanakannya. Pada tempat yang disiapkannya, ia tidak mengerti, padahal ia tidak pernah menceritakan gambar rumah yang ingin dibangunnya kepada siapapun. Orang itu segera menemui Nabi Khidir di tempatnya dan berkata, "Aku akan bertanya kepadamu, biwajhilah, siapakah sebenarnya engkau ini?" Nabi Khidir berkata, "Engkau telah bertanya kepadaku dengan kata-kata biwajhilah, dan kata biwajhilah itulah yang menjadikan aku sebagai budak. Aku sesungguhnya Khidir, yang namanya telah sering engkau dengar." Kemudian Nabi Khidir menceritakan peristiwa yang beliau alami hingga menjadi budak, dan beliau menutup ceritanya dengan berkata, "Barang siapa yang diminta dengan perkataan biwajhilah lalu menolak permintaan orang itu padahal ia mampu memberi, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan jasad tanpa daging dan nafasnya akan terengah-engah tanpa henti." Perasaan orang itu bercampur baur antara senang, takut, haru, khawatir, dan berbagai perasaan lainnya. Siapakah orang saleh di masa itu yang tidak ingin bertemu dengan Nabi Khidir? Siapapun pasti menginginkannya, dan tanpa menyadari ia telah meninggal bersama beliau selama beberapa hari. Ia berkata, "Aku beriman kepada Allah, dan aku telah menyusahkan dirimu. Wahai Najmilah, andai kata aku tahu tidak perlu terjadi peristiwa seperti ini." Nabi Khidir berkata, "Tidak mengapa, engkau adalah orang yang baik." Orang itu berkata, "Wahai Nabi Allah, silahkan engkau mengatur rumah dan keluargaku sesuka engkau. Atau bila ingin bebas dari perbudakan ini, aku akan memerdekakan." Nabi Khidir berkata, "Aku ingin engkau memerdekakan aku, agar aku bisa bebas beribadah kepada Allah." Maka orang itu memerdekakan beliau tanpa syarat apapun. Dan Nabi Khidir berkata, "Maha terpuji engkau ya Allah, yang telah mengingatkan aku dalam perbudakan, kemudian menyelamatkan aku darinya. Ya Allah, semoga engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang berakhlak baik dan membantu saudara-saudara kami lainnya mencapai surga." Demikian untuk cerita yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.